Oke, di video kali ini gua mau review salah satu keyboard gaming dari Digital Alliance, yaitu Mecha 5. Nah, sebelum mulai reviewnya, gua akan kasih tahu dulu kelengkapan yang didapat ketika kita beli keyboard ini. Yang pertama pastinya dapat satu buah keyboardnya dan satu buah kabel. Ini kabel micro USB karena dia bisa dilepas USB-nya. Dan kabelnya ini panjangnya 1,6 meter, kemudian dia udah sleeving juga, sleevingnya bagus. Cuman minusnya nylon sleeving itu bakalan berbulu ya. Dan di sini USB headernya pakai gold plate, ada logo DA-nya di sini. Kemudian kita juga dapat ini cuy, dapat kabel ties-nya atau velcro ya. Oke, kemudian selain kabel dan keyboard kita juga dapat ini. Ini adalah buku manual dan garansi. Dimana di atasnya sini untuk garansinya, di sini kontak DA-nya, dan di sini ada spesifikasi. Terus di bagian bawah sampai ke kanan sini. Ini fungsi shortcut FN yang banyak sekali. Nanti gue akan bahas di selanjutnya ya. Terus kita dapat satu buah switch cadangan. Ini switchnya sama banget dengan apa yang terpasang di si Mecha 5-nya. Cuman satu doang dapet ya. Terus kita dapat dua buah puller-pulleran. Ini adalah keycaps puller dan ini adalah switch puller. Hati-hati kebalik makainya. Kalau nyopot keycaps pakai yang plastik ya, jangan pakai yang besi. Takut luka keycapsnya cuy. Oke, masuk ke keyboardnya. Nah, seperti yang kalian lihat, nih pakai format TKL alias 10 keyless, dimana di bagian kanannya sini nggak ada numpad. Kemudian dari segi desain, dia ini nggak menganut aliran floating keys. Jadi bagian mounting switchnya itu agak lebih rendah daripada top surface-nya, yang menyebabkan kalau lagi bersih-bersih kotoran bisa tertinggal di sela-selanya tuh. Jadi harus dicopot semua keycaps-nya, baru habis itu diperhatiin tuh di bagian pojok-pojoknya ada debu-debu yang tertinggal atau enggak. Kemudian di atasnya arrow sini ada tulisan DA Gaming yang nggak nyala-nyala karena ini cuman print doang. Di bagian atasnya ini ada multimedia key yang cukup lengkap dan ada satu buah scroll volume. Di bagian belakangnya sini bentukannya begini, ada garis-garisnya dan ini ada rubber feet-nya yang tebal-tebal. Kemudian dia juga punya kaki gini yang bisa ditilep dan ini ada karetnya juga loh, mantap sekali. Lanjut untuk urusan build quality, gue cukup suka sama keyboard ini karena meskipun seluruh bodinya pakai plastik ya, cuman finishing catnya itu bagus loh, pakai matte finish gini yang dipegangnya enak dan cukup kokoh sih plastiknya kalau gue rasain ya. Meskipun kalau kita perhatiin di bagian bawah sini nih banyak potongan-potongan plastik yang sebenarnya nggak rapih ya, kalau dipegang tuh agak-agak kasar. Cuman again karena dia ini letaknya di bagian bawah nggak akan kita pegang-pegang juga, jadi ya udahlah nggak masalah. Nah, untuk keycapsnya sendiri dia pakai keycaps ABS dan pakai double shoot atau double inject, jadi LED-nya bakalan tembus ke tulisan ESG sini. Untuk build quality-nya gue rasa cukup oke sih, cukup solid, tapi di bagian potongan plastiknya ya seperti biasalah masih kasar-kasar gitu. Oke, kemudian switch-nya ini kelihatan di sini warnanya biru. Sebenarnya tadi udah gue kasih tahu ya, spare switch-nya ini kelihatan warna biru, jadi pasti keyboardnya juga pakai blue switch. Ini adalah blue switch dari Otemu yang diklaim bisa tahan sampai 50 juta kali klik. Nah, untuk feel-nya sendiri ya seperti halnya blue switch lainnya ya. Jadi ada feel tactile-nya, ada feel clicky-nya juga yang enak banget ketika dipakai ngetik. Cuma ada hal yang cukup mengganggu dari keyboard ini dari segi switch-nya, dimana gue mendengarkan suara spring ribbon yang cukup kenceng. Jadi kalau gue pencet, itu sebenarnya ada suara pair, tapi suaranya tuh tipis banget. Cuma kalau dilepasnya secara mendadak, tuh, itu rasanya ada zing, ada suara kayak gitu. Gue rasa si springnya itu terlalu kaget ya ngehentaknya, jadi suaranya jadi kencang banget. Atau mungkin karena desain body kayak gini, entah body Mecha 5-nya atau faktor dari body switch-nya yang bikin suaranya itu jadi menggema, akhirnya kedengeran sampai keluar-luar. Maksudnya keluar keyboardnya, bukan keluar rumah gitu ya, nggak juga, masa sampai keluar rumah. Oke, lanjut di keyboardnya sendiri gue menemukan ada tulisan ini nih cuy, splash waterproof. Cuma nggak tahu ini di speknya nggak ada splash proofnya, ratingnya berapa, atau mungkin splash proof memang nggak ada ratingan. Cuma gue nggak akan nyobain ke keyboard ini karena sayang banget cuy, takut kenapa-napa, kan ngeri juga. Nah, selain itu dia juga punya fitur sebenarnya udah gue sebutin tadi di kelengkapan ya, detachable cable. Tapi ini ngeselin, ini mengganggu. Karena si lubang micro USB-nya itu ada di dalam.
Dimana kalau kita lihat di HP ya, kalau HP kan nih micro USB itu bukan micro USB sini Lightning port. Ya pokoknya colokan kayak gini itu ada di bagian permukaan. Jadi kita kelihatan gitu loh mau nyoloknya miring atau enggak, masuk enggak gitu kelihatan. Tapi kalau si Mecha 5 ini ada di bagian dalam. Jadi ada body dulu, habis itu colokannya tuh di sini nih. Jadi pas nyolokin tuh nggak tahu masuk atau enggak, miring atau enggak, itu nggak tahu. Dan menurut gue itu mengerikan sekali karena bakalan rawan ya. Kayaknya rawan sih. Soalnya setahu gue kalau konektor micro USB itu cuma disolder doang ke PCB. Sedangkan si solderan yang kayak gitu kemungkinan lepasnya itu gede. Jadi kalau kalian meleset sedikit bisa-bisa si colokan micro USB yang di dalamnya itu bakalan lepas. Apalagi kalau memang di dalam tuh nggak ada housing yang ngejagain si micro USB biar nggak lepas dari solderan. Kalaupun ada yang ngejagain masih memungkinkan untuk lepas karena solderannya bukan kayak IC-IC-an ya. Kalau IC-IC-an kan banyak kakinya dan bahkan itu soldernya cukup kuat, terus si IC juga ceper. Kalau ini nggak ceper. Jadi rasanya mengkhawatirkan sekali. Gue sih lebih prefer si lubang micro USB-nya itu benar-benar ada di permukaan. Jadi kita tahu nih nyoloknya meleset atau enggak. Takut meleset kan ngeri juga rasanya. Oke lanjut, Mecha 5 ini udah dibekali sama software juga. Dan softwarenya bisa kalian download di digitalalliance.co.id. Di software sendiri kalian bisa ngatur 3 buah profile yang sudah disediakan. Dan bisa juga untuk nge-record makro. Selain itu kalian juga bisa ngatur lampu-lampuan di sana. Ada ngatur modenya, ada ngatur intensitas brightness, dan ada juga untuk ngatur speed transisi. Bahkan untuk beberapa mode bisa ngatur warna juga di softwarenya. Nah kalau kalian males untuk ganti-ganti lampunya lewat software, kalian juga bisa gantinya lewat shortcut FN plus INS atau insert. Oke, kemudian untuk ngatur intensitas brightness juga bisa kalian atur lewat keyboardnya langsung, nggak perlu buka software, tinggal pencet FN plus arrow up untuk naikin brightness dan arrow down untuk nurunin brightness. Untuk speed transisinya juga bisa cuy, pencet FN plus arrow kanan untuk naikin dan arrow kiri untuk turunin speed transisinya. Nah, dia juga menyediakan shortcut untuk matiin lampu dengan cepat. Tinggal pencet FN plus print screen, maka lampunya akan mati total. Dan untuk nyalainnya lagi, kalian bisa pencet tombol FN plus INS atau Del atau ESC atau dari mode 1 sampai mode 5 yang akan gue jelaskan di masing-masing. Nah, kalau untuk FN Del, ini kalian bisa ganti jadi single color kayak gini. Misalnya hijau gini, terus jadi biru. Ini apa nggak tahu, kuning kayaknya. Ini ungu, biru, ini putih. Dan ini random dot nih, warna-warni ngacak gitu cuy. Kalau untuk FNSC nya ini untuk restore balik lagi ke warna putih semua. Ya putihnya kayak gini. Ini masih terkontaminasi sama warna lain, nggak bener-bener putih ya. Oke, gua rasa udah cukup lah bahas lampu-lampuan. Sekarang gua akan bahas shortcut dari F1 sampai F12. Karena ini keycapsnya polos nih, nggak ada tulisan-tulisan. Tapi ternyata dia itu shortcut cuy. Ada shortcutnya nya nih, lihat di bagian sini. Gua nggak hafal, jadi harus lihat contekan. Nih dari FN plus F1 untuk media cell, mungkin media selector atau media select. Terus F2 nya untuk volume down, terus ada volume up, ada mute, previous track, next track, play, pause, CD stop, email, internet explorer, my computer. Dan yang terakhir FN plus F12 itu kalkulator. Nah ngomong-ngomong soal shortcut si FN plus FF1 ini, ada hal yang gue nggak ngerti kenapa gitu loh. Karena nih gue kasih lihat lagi ya, coba baca di sini nih. Ini FN plus F2 itu untuk volume down, dan FN F3 itu untuk volume up, dan FN F4 nya untuk mute. Terus ada previous track, ada next track juga, ada play pause juga.
Dimana sebenarnya dia udah punya dedicated multimedia key. Contohnya gue akan ngebahas volume ya. Ini yang paling menurut gue aneh sih ya. Kalau next track dan segala macamnya oke lah. Tapi ini untuk volume aneh sekali. Karena kalau kita mencet tombol Fn plus F2 F3 ini untuk naik turunin volume nih ya. Tapi di bagian dedicated multimedia key sini ada juga untuk volume up, volume down. Berarti ada dua dong untuk adjuster volume. Belum cukup cuy. Ada satu lagi nih scroll volume di bagian kanan. Jadi mungkin gini ya, mungkin ada orang yang gue mau naikin volume pakai Fn plus F3. Volumenya kegedean, gue turunin pakai dedicated multimedia key. Rasanya terlalu kecil, gue gedein pakai scroll volume di kanan. Nah kalau kalian tanya kenapa ke gue nggak tahu alasannya kenapa. Cuman kalau menurut gue ya, kayaknya sih ini ada common parts yang dipakai oleh DA mecha lainnya yang di TKL atau dari common parts yang sebelumnya udah dibikin dimasukin juga ke sini. Sehingga di F2 sampai F3 itu ada fitur untuk adjuster volume juga. Padahal si mecha 5 udah dilengkapi sama dedicated multimedia key, dan ini aja kalau Fn F2 F3 nggak fungsi pun, ini udah ada dua sebenarnya adjuster volume nih ya. Di bagian tombol sini sama bagian scroll sini. Ditambah ini fungsi, jadi ada 3 totalnya tuh. Mantap kan? Oke, gue belum jelasin nih tentang dedicated multimedia key-nya. Jadi untuk di tombol pertama sini untuk buka Windows Media Player atau media player apapun, kalau udah di setting defaultnya apa ya bakal ngikutin juga. Terus di sini ada untuk volume up, kemudian di sebelah kanannya ini untuk volume down. Di bagian kanannya lagi ada untuk mute, di bagian kanannya lagi ini ada untuk rewind atau previous track atau previous song. Di bagian kanannya ini ada untuk next track atau next song. Di bagian kanannya lagi ini ada untuk play pause, dan bagian sininya ya pasti untuk volume ya. Jadi tanpa ada tulisan volume kayak gini juga ini pasti ngerti lah untuk volume. Nggak mungkin kan untuk nge-DJ di sini. Nah kemudian si mecha 5 juga udah dibekali sama Windows Lock. Jadi tinggal pencet Fn plus tombol Windows di sini, maka tombol Windowsnya nggak akan fungsi. Jadi aman banget kalau lagi main game nggak akan kepencet. Ya kepencet nggak apa-apa gitu, nggak fungsi. Oke, kemudian yang terakhir gue menemukan adanya fitur anti ghosting di keyboard ini, dimana gue coba sendiri barusan di 10 tombol gue tekan secara bersamaan itu ke input semua. Yang menurut gue fitur ini sangat amat penting untuk para gamers, karena biasanya dalam main game itu ada beberapa tombol yang dipencet sekaligus. Tapi gue nggak menemukan fitur anti ghosting di spesifikasi sini, jadi gue nggak tahu tepatnya ini anti ghostingnya tuh full keys atau limited di berapa keys. Tapi seenggaknya kalau udah 10 bisa ya udah oke lah. Karena main game nggak mungkin kan 10-10-nya juga lu pencet sekaligus. Dan untuk typing yang kenceng, yang cepet banget juga gua rasa di 10 anti ghosting ya udah oke lah. Tapi kemungkinan ini full sih. Kemungkinan, nggak tahu aslinya. Oke, tinggal ngomongin tentang harganya cuy. Dia ini dibanderol dengan harga Rp595.000. Kalau kalian minat, cari sendiri. Nah kesimpulannya ada beberapa kriteria yang menurut gue cocok banget untuk beli keyboard ini. Yang pertama, kalau kalian butuhnya memang keyboard TKL, karena dia desainnya TKL, nggak ada numpad. Yang kedua, kalau kalian pengen feel premium tapi harganya nggak premium, karena menurut gue di 595 harganya nggak mahal-mahal amat sih. Kalau dibandingin sama keyboard lainnya yang banyak kok, yang juta-jutaan, banyak sekali. Tapi dengan harga 595 ini feel-nya udah cukup premium. Apalagi kalau inget dia punya scroll volume kayak gini. Ini feel-nya premium banget sih. Dimana yang gue tahu ya, scroll volume kayak gini Corsair aja cuman ngasih di K70 sama K95. K68 masih pakai tombol. Razer aja baru ngasih di Black Widow Elite sama Huntsman Elite. Huntsman biasa aja nggak dapet scroll volume kayak gini. SteelSeries dikasih di Apex 3, tapi Apex 3 tuh masih membran. Di cover dengan nama Whisper Silent dan segala macem, tapi itu membran. Kalau mau yang mekanya kalian harus ngambil Apex 5, sorry. Apex 5 harganya udah 1,8 juta. Kemudian dari segi build quality-nya juga gue suka banget cuy, dimana ini plastiknya kerasa solid banget. Again gue ulangi bahas build quality-nya. Dan ini matte finish-nya gue suka banget, enak dipegang dan asik juga untuk dilihatnya, kerasa bagus. Kemudian dia juga udah punya dedicated multimedia key, itu juga nambah poin plus untuk feel premium. Walaupun dedicated multimedia key-nya ini feel-nya nggak enak-enak banget ya. Jadi dia itu tombolnya agak jeblos kayak iPhone sebelum adanya Touch ID gitu, cekung gitu loh cuy. Tapi ketika dipencet tuh rasanya terlalu kasar kliknya. Tapi it's okay lah, nggak masalah untuk harga segini ya. So itu aja reviewnya, jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.